Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan juga masih memberi kami kesempatan, sekalipun kami tidak dapat hadir secara fisik di rumah Tuhan, tapi Tuhan memberikan kami fasilitas untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami rindu di dalam ibadah hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan suasana di mana kami boleh memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih dari semuanya itu kami bersyukur ketika kami juga boleh sebentar lagi membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh membuka hati kami untuk firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang di depan penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi untuk menguraikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu. Dan tolong semua jemaat-Mu untuk dapat membuka hati, belajar firman bersama-sama. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya diberikan tema pendidikan Kristen dan panggilan gereja. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka 3 bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai 20, kemudian Kejadian 18 ayat 18 dan 19, dan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kejadian pasal yang ke-18 ayat 18 dan 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini hanya ada 2 lembaga yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Saudara, lembaga yang pertama adalah keluarga. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan 28 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara, Allah sendiri yang menciptakan keluarga ketika Allah menciptakan manusia untuk membentuk keluarga untuk bisa mengelola bumi ini. Kemudian saudara, lembaga yang kedua yang didirikan Allah adalah gereja Tuhan. Di Matius 6 ayat 18,
Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, yaitu di atas pengakuan Petrus tentang Yesus Kristus adalah Mesias dan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, dua lembaga inilah yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi juga di dalam dua lembaga ini, saudara, Tuhan memberikan mandat khusus untuk mendidik, untuk mengajar. Dengan tujuan supaya manusia yang diciptakan Allah itu dapat mengenal, menghormati, mengasihi, dan mentaati Tuhan. Itu yang kita baca tadi dari Kejadian pasal 18 ketika Tuhan berbicara tentang Abraham. Dan itu juga yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel sejak dari mula. Sejak awal Tuhan memilih Abraham, memilihnya menjadi bapak orang percaya, dan memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Tuhan menitipkan tugas untuk mendidik generasi yang kemudian untuk menjadi generasi yang mengenal, menghormati, mengasihi, dan mentaati Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan juga ingin manusia ini dididik untuk dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menuliskan di Roma pasal 8 ayat yang 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Tuhan memerintahkan manusia untuk mendidik generasi berikutnya, saudara, untuk bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh memiliki karakter Kristus, dan untuk mereka bisa memenuhi, mentaati kehendak dan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sudah, dengan tercapainya pendidikan yang seperti ini, maka rencana agung Allah dalam penciptaan itu tergenapi. Allah menciptakan dunia dan menciptakan manusia untuk mengelola dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sudah, tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja, kehidupan keluarga saat ini, sudah? Sudah, begitu banyak keluarga-keluarga yang hari ini kalau kita tanya mungkin anak-anaknya sudah tidak lagi bersama dengan keluarga itu di gereja Tuhan. Artinya, sudah, kalau kita boleh bertanya berapa banyak anak-anak di dalam keluarga Kristen yang bisa tetap mengikuti iman dari orang tuanya. Kalau kita menyaksikan, sudah, kehidupan gereja di Eropa, di Amerika, di Australia, kita bisa menyaksikan betapa banyak gereja-gereja yang megah, yang jemaatnya dulu banyak, hari-hari ini mereka sudah tidak lagi memiliki jemaat yang banyak. Hanya segelintir orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan beberapa gereja ditutup, beberapa gereja sudah dirubah fungsinya. Ada yang menjadi bar, ada yang menjadi factory outlet, bahkan ada yang menjadi tempat ibadah agama lain. Sudah, bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat di dalam kehidupan gereja kita. Ketika kita bicara tentang gereja kita mungkin bisa tahu berapa banyak jemaat yang beribadah, jemaat dewasa yang beribadah tiap hari Minggu di gereja kita. Kemudian kita mencoba membandingkan itu dengan jemaat anak-anak sekolah minggu, berapa banyak. Kemudian berapa banyak ketika kita bandingkan dengan remaja dan pemuda. Saudara, rasanya akhir-akhir ini ketika kita bicara gereja-gereja mainstream, gereja-gereja saudara yang secara ajaran itu sangat konservatif dan sangat baik sekali, banyak kehilangan anak-anak dan remaja dan pemuda di dalam gerejanya. Saudara, sungguh perkembangan dunia memberikan tantangan bagi keluarga dan gereja untuk dapat melaksanakan mandat Tuhan dalam pendidikan. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak lagi ke gereja dan meninggalkan gerejanya. So, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Dan ini adalah bagian dari kegagalan kita untuk menjalankan mandat Tuhan mendidik generasi yang berikutnya. Dan saudara, hal ini bisa terjadi karena kita harus menyadari sepenuhnya bahwa gereja memiliki kelemahan di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Saudara, kelemahan yang pertama adalah gereja tidak memiliki waktu yang cukup dalam mendidik anak-anak. Bayangkan, saudara, ketika kita ada di gereja, berapa jam sih kita bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dalam satu minggu?
Berapa jam kita punya waktu untuk mendidik anak-anak remaja dan pemuda melalui kegiatan gereja, pertemuan-pertemuan gereja, sangat terbatas. Mungkin ada gereja-gereja yang cuma 2 jam seminggu, ada gereja-gereja yang mungkin bisa 4 jam, atau mungkin paling 6 jam. Setelah itu tidak ada lagi interaksi antara anak-anak remaja dan pemuda ini dengan gereja. Ada keterbatasan waktu yang menjadi kelemahan gereja ketika menjalankan tugas pendidikan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, gereja seringkali berfokus pada mengajarkan Alkitab tanpa membekali jemaat dengan pengetahuan lain yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan hidup atau menghadapi hidup di dunia yang jahat ini. Tantangan hidup di luar begitu banyak. Selain gereja tidak punya waktu, kemungkinan juga karena gereja tidak mempunyai cukup SDM untuk mendukung dalam mendidik generasi muda, bahkan mendidik jemaat. Berapa banyak gereja bisa mengajar anak-anak muda tentang bagaimana menyikapi rekayasa genetika misalnya. Atau berapa banyak gereja bisa mendidik anak-anak muda untuk mempersiapkan mereka melihat dunia investasi keuangan yang ada. Berapa banyak dunia bisa mengajar anak-anak muda untuk bagaimana melihat deposito, bagaimana melihat reksadana, bagaimana melihat obligasi itu dari sudut pandang Alkitab. Gereja tidak bisa mengajar, tidak punya kesempatan, tidak punya resources untuk mengajarkan itu, sehingga dalam banyak hal anak-anak itu berjalan menghadapi dunianya dengan caranya sendiri. Yang ujungnya dunialah yang mendidik mereka. Terus yang ketiga, kelemahan gereja adalah karena banyak hal di dalam gereja itu yang menunjukkan seringkali gereja itu tidak memiliki peran otoritatif atas jemaat. Gereja tidak bisa mewajibkan jemaat untuk untuk tetap ada di dalam gereja dan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan gereja. Saya tahu ketika kita datang beribadah ke gereja, semuanya adalah karena sukarela, bukan? Kalau saudara datang ke gereja, kemudian gereja mewajibkan saudara untuk harus ikut ini, harus ikut itu, harus ikut pembinaan, harus ikut pemuritan, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Kalau saudara nggak ikut, saudara nggak boleh lagi datang ke gereja ini. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saudara mungkin tidak akan lagi ke gereja. Gereja tidak memiliki peran otoritatif yang kuat untuk bisa mengajar. Itu sudah kelemahan gereja. Tapi bukan hanya gereja, keluarga dan orang tua sudah juga memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas pendidikan yang Tuhan tugaskan. Orang tua tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengajar hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bayangkan kalau orang tua itu seorang akuntan, sedangkan anaknya ingin menjadi seorang peneliti dalam hal biologi. Orang tua tidak punya kemampuan untuk mendampingi anaknya belajar. Atau sebaliknya, seorang dokter, sedangkan anaknya ingin menjadi ahli bangunan. Tentunya orang tua tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membimbing anaknya. Yang kedua, kelemahan di dalam keluarga dan orang tua itu juga terjadi karena banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak dengan cara yang benar. Harus diakui, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, bukan? Setiap kita menjadi orang tua itu by nature, alami saja. Begitu. Sehingga ketika kita menjadi orang tua, kita tidak tahu dengan pasti bagaimana seharusnya memberikan treatment yang benar, mendidik anak kita dengan benar. Itu menjadi satu kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang tua atau sebagai gereja. Oleh karena itu anak-anak yang ada di sini pun ingat bahwa orang tuamu bukan orang tua yang sempurna. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena Tuhan akan memberikan jalan yang lain bagaimana kita dididik. Gereja dan keluarga yang penuh dengan kelemahan itu harus bisa mengatasi masalah ini. Dan harus bisa bekerja sama untuk mencari solusi. Dan solusi yang terbaik saat ini yang bisa kita lihat adalah dengan adanya sebuah lembaga yang akan menjadi partner gereja dan partner orang tua atau partner keluarga untuk bekerja sama dalam menggenapi atau menjalankan mandat pendidikan yang Tuhan berikan. Dan lembaga yang paling efektif saat ini yang kita bisa lihat adalah lembaga pendidikan Kristen atau sekolah Kristen. Mengapa demikian, saudara? Karena yang pertama bahwa sekolah Kristen itu punya kelebihan di mana sekolah Kristen dapat melaksanakan amanat agung Kristus baik untuk keluarga-keluarga Kristen
yang membawa anaknya ke sana maupun untuk keluarga-keluarga non-Kristen dengan lebih leluasa. Apa maksudnya lebih leluasa? Maksudnya adalah ketika sekolah Kristen memberitakan Injil, mereka bisa langsung kepada anak-anak yang bersekolah di sana. Sedangkan gereja untuk menjangkau orang, memberitakan Injil, gereja harus pergi keluar. Tapi dalam sekolah Kristen murid-murid hadir di sana. Saudara, gereja tidak punya banyak waktu untuk bisa menginjili seseorang. Tetapi sekolah Kristen punya waktu yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan anak-anak dan memberitakan Injil. Bayangkan kalau anak-anak sekolah itu 1 hari 6 jam atau 7 jam di sekolah, berapa banyak waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh sekolah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, gereja tidak punya cukup SDM untuk bisa mengajar, mendidik anak-anak. Tapi sekolah Kristen sudah dapat mengerjakannya. Mengerjakan pengajaran itu melalui para guru dan para pendidik. Kalau tadi otoritas gereja itu kurang kuat, sekolah Kristen punya otoritas yang kuat. Sekolah Kristen bisa bilang kepada anaknya, kalau kamu nggak mau masuk hari ini, seminggu kamu tidak masuk, maka kamu nggak boleh masuk seterusnya. Sehingga anak-anak nggak mungkin berani tidak masuk, bukan? Ada otoritas yang dimiliki oleh sekolah Kristen, itu sudah kelebihan dari sekolah Kristen. Terus yang kedua, kelebihannya adalah sebagai mitra orang tua, sekolah Kristen itu secara efektif dapat membimbing anak-anak bertumbuh di dalam Kristus untuk menemukan, mentaati panggilan di dalam hidupnya. Tadi saya katakan sehari bisa 6 jam, 7 jam anak-anak itu di sekolah, dan itulah kesempatan yang diberikan untuk anak-anak bisa dididik di dalam Tuhan. Sudah Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sudah, suatu pendidikan akan efektif ketika itu dimulai dilakukan pada waktu masa kanak-kanak. Dan sekolah Kristen punya kesempatan itu sebagai satu kelebihan. Jadi satu hari di dalam rapat yayasan di mana saya melayani di IPK dan juga rapat dengan beberapa pelaksana harian dan operasional, kami mengadakan survei sederhana waktu itu dengan meminta semua yang hadir itu mengisi di sebuah kertas untuk menulis kapan mereka pertama kali bertobat gitu. Sudah, hasilnya adalah 70% lebih mereka menuliskan mereka bertobat percaya Tuhan Yesus di bawah umur 17 tahun. Itu artinya apa? Artinya pemberitaan Injil dan juga membimbing anak-anak kepada Kristus itu akan lebih efektif ketika dilakukan pada waktu mereka masih kecil atau masih muda. Saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya peran sekolah Kristen di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, yang menjadi masalah adalah apakah sekolah Kristen telah menjalankan perannya dengan benar? Saudara, karena kenyataannya banyak sekolah Kristen yang didirikan tetapi dikelola dan dijalankan sama dengan sekolah-sekolah non-Kristen lainnya atau sekolah-sekolah pada umumnya. Mereka disebut sekolah Kristen hanya karena mereka didirikan oleh gereja. Atau mereka disebut sekolah Kristen hanya karena ada kegiatan rohani di dalamnya. Mungkin ada kebaktian tiap minggu, mungkin setiap Natal ada kebaktian. Atau mereka disebut sekolah Kristen sudah karena hanya mengajarkan agama Kristen, tidak mengajarkan agama yang lain. Sudah, kalau hanya itu saja, maka sekolah Kristen yang demikian itu belum bisa menjalankan tugas pendidikan Kristen yang Tuhan mandatkan untuk dikerjakan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai jemaat, sebagai gereja perlu mengerti sebenarnya kalau kita menyebut sekolah Kristen itu yang seperti apa. Saudara, setidaknya ada 4 kriteria sekolah Kristen. Yang pertama, saudara, sekolah Kristen adalah sekolah yang menyediakan lingkungan yang kondusif dan memberikan dorongan bagi murid-murid itu untuk bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau sekolah Kristen tidak bisa memberikan lingkungan yang kondusif, dalam arti mungkin murid-murid di dalamnya tidak nyaman bersekolah di situ. Murid-murid merasa ada bullying di sana. Kemudian kondisi-kondisi itu akan membuat mereka tidak nyaman even ketika mereka mendengarkan Injil. Karena mereka tidak melihat Injil itu berpadanan dengan kehidupan mereka. Tapi sudah, sekolah Kristen yang benar, dia bisa menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk pemberitaan Injil, untuk membawa murid-murid untuk bisa percaya kepada Tuhan. Sudah, sekolah Kristen juga haruslah menjadi sekolah yang bisa menolong murid-murid itu untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Sudah, firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan.
Oleh karena itu, sekolah Kristen harus mengutamakan untuk mendidik anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan takut akan Tuhan. Karena dengan demikian, maka sumber hikmat itu akan menjadi bagian dari kehidupan sekolah Kristen. Tapi ketika sekolah Kristen tidak pernah membawa Tuhan di dalam proses pembelajarannya, maka sekolah Kristen itu tidak menjalankan peran dengan baik. So, yang ketiga, sekolah Kristen adalah sekolah yang harusnya mengajarkan dan meneladankan standar hidup berlandaskan nilai-nilai kebenaran Alkitabiah, kebenaran firman Tuhan kepada setiap murid di dalam pengelolaan sekolah maupun dalam setiap pembelajaran. Sekolah Kristen harus bisa menerapkan keadilan kebenaran di dalam pembelajaran, di dalam menilai anak-anak, di dalam kehidupan proses sekolah, bagaimana yayasan melakukan treatment kepada guru dan guru kepada murid, semuanya harus ditunjukkan dengan nilai-nilai Kristen. Dan nilai-nilai itulah yang diajarkan kepada murid-murid. Sudah itulah baru menjadi sekolah Kristen yang baik. Yang keempat, sudah sekolah Kristen yang bisa membantu dan mendidik murid untuk memiliki wawasan dunia, memiliki worldview yang berlandaskan kebenaran Alkitabiah. Sudah dunia ini begitu banyak pandangan tentang banyak hal. Dari sudut matematika, dari sudut biologi, kimia, dan lain hal, kita banyak pengetahuan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan itu sesuai dengan ajaran Alkitab, hanya bisa diajarkan sudah secara mendalam ketika itu ada dalam sekolah Kristen yang benar. Sehingga anak-anak kita tahu apa itu evolusi, benar atau tidak. Anak-anak kita tahu bagaimana ketika kita melakukan rekayasa genetika, mana yang boleh, mana yang tidak boleh menurut firman Tuhan. Ketika kita melakukan investasi, apa yang menjadi dasar dari kita mengerjakan investasi. Semuanya harus dilihat dari sudut pandang iman Kristen dan kebenaran Alkitab. Sudah sekolah Kristen yang demikianlah yang seharusnya dikerjakan untuk mendidik anak-anak menjadi dan juga menjadi partner gereja maupun orang tua. Tapi sudah dalam kondisi yang ada, sekolah Kristen itu memiliki banyak tantangan. Yang pertama sudah sekolah Kristen itu membutuhkan ahli pendidikan Kristen yang mengerti pendidikan Kristen dan dapat memimpin sekolah Kristen dengan nilai-nilai Alkitabiah. Tidak banyak orang yang memahami hal ini. Mungkin sudah banyak dokter-dokter pendidikan di luar sana. Tetapi sedikit dari mereka yang betul-betul menggumuli dan memikirkan bagaimana mendidik anak di dalam sekolah Kristen yang benar. Saudara, yang kedua, kita juga kekurangan SDM pendidik dan rohaniwan yang cinta akan Tuhan, yang betul-betul ingin menjadi guru yang baik. Itu menjadi satu tantangan. Saudara, yang ketiga, kebutuhan finansial untuk operasional sekolah. Ketika kita bicara sekolah Kristen yang baik, tentunya tidak murah. Membutuhkan biaya yang besar. Dan saudara, itu perlu dana, perlu biaya. Saudara, itulah tantangan-tantangan yang ada. Saudara, kalau keberadaan sekolah Kristen sangat dibutuhkan, tapi sebaliknya ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah Kristen, maka sekolah Kristen membutuhkan peran gereja dan orang tua untuk mendukungnya. Hari ini sudah tema kita adalah peran gereja di dalam dunia pendidikan. Apa sebenarnya yang gereja bisa lakukan, saudara, untuk menolong jemaat, menolong umat bisa mengerjakan mandat pendidikan melalui sekolah Kristen. Saudara, yang pertama adalah gereja bisa mendirikan sekolah Kristen dengan misi dan visi yang jelas. Bersyukur kalau GKI Stadion punya sekolah Tritunggal. Gereja sudah mengawali dengan mendirikan sekolah Kristen. Sudah beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang rekan dan berdiskusi. Dia cerita bahwa dia melayani di sebuah sekolah di Surakarta yang didirikan oleh gabungan dari 6 GKI wilayah Surakarta. Mendirikan kurang lebih 10 sekolah Kristen di Surakarta. Sudah itulah salah satu peran gereja. Bagaimana memikirkan gereja bisa memiliki sekolah. Kami bersyukur di gereja Sinode Gereja Kristus Yesus di mana saya melayani, kami memiliki sekolah Kristen yang kurang lebih ada saat ini sudah ada 14 kampus, baik di Jakarta, di Palembang, di Makassar, kemudian juga di Balikpapan. Sekarang lagi menggumulkan apakah mau buka di Bali atau tidak. Untuk apa? Untuk menjalankan pendidikan Kristen begitu. Terus yang kedua, apa yang bisa dilakukan gereja? Yaitu mendorong orang tua atau mendorong jemaat saudara untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Kristen yang benar. Saudara, banyak jemaat yang tidak mengerti tentang pentingnya pendidikan Kristen bagi anak-anak mereka. Gereja harus berperan untuk mendidik jemaat, memahami hal ini dan mendorong jemaat untuk
mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah Kristen. Sangat berbeda mengirimkan anak-anak ke sekolah Kristen yang benar dengan anak-anak yang ke sekolah umum. Di sekolah Kristen yang benar mereka akan diberi kesempatan, difasilitasi untuk berjumpa dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu begitu penting karena itu adalah mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah begitu banyak saya temui dalam pelayanan saya orang-orang yang belum percaya Tuhan tapi kemudian menjadi percaya Tuhan karena pelayanan sekolah Kristen. Oleh karena itu betapa pentingnya gereja bisa mendorong orang tua. Bahkan juga kalau perlu membuka gereja kepada lebih banyak orang yang belum percaya Tuhan. Sehingga melalui anak-anak, Injil diberitakan kepada anak-anak, Injil diberitakan kepada orang tua. Setelah yang ketiga, gereja bisa membina jemaat untuk dapat menjalankan peran sebagai orang tua yang benar dalam pendidikan anak-anak. Sehingga dapat bermitra dengan sekolah secara efektif dalam pendidikan. Saudara, gereja punya kesempatan untuk membina jemaat dewasa dan menolong jemaat dewasa untuk mengajar mereka bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar. Dan kemudian bisa mengarahkan jemaat untuk bermitra dengan sekolah secara benar. Orang tua dan sekolah bukan hubungan transaksional, saya membeli, kamu menjual. Kalau seperti itu, maka orang tua akan melepaskan tanggung jawab utamanya sebagai pendidik utama buat anak-anak dan menyerahkannya kepada sekolah. Padahal yang Tuhan kehendaki bukan demikian. Orang tua adalah penanggung jawab utama pendidikan buat anak-anaknya. Seperti yang dikatakan di Ulangan tadi. Tetapi sekolah menjadi partner orang tua, melengkapi kelemahan orang tua untuk mendidik anak-anak. Gereja sudah harus mendorong jemaat untuk bisa masukkan anaknya ke sekolah Kristen. Dan gereja juga harus bisa membimbing jemaat dewasa untuk bertumbuh di dalam nilai-nilai Kristen. Supaya apa yang nilai-nilai yang dimiliki orang tua itu sinkron dengan nilai-nilai yang dimiliki anak ketika dia belajar di sekolah Kristen. Jangan sampai anak-anak di sekolah Kristen diajar hal-hal yang baik tentang nilai-nilai Alkitabiah, tetapi gereja tidak mengajarkan itu sehingga anak-anak di sekolah dan anak-anak di rumah memiliki konflik nilai dengan orang tuanya. Nah, ini penting untuk gereja mengajarkan kepada orang tua. Saudara, yang keempat, gereja bisa mendukung dengan mengingatkan jemaat tentang pentingnya pelayanan pendidikan atau sekolah Kristen. Agar jemaat yang terbeban bisa diberi kesempatan, ditantang, diundang untuk menjadi tenaga-tenaga pendidik. Pendidik-pendidik Kristen. Menjadi guru-guru Kristen yang baik. Saudara, kita tahu sekolah membutuhkan banyak guru-guru Kristen yang baik. Tetapi berapa banyak kita mau merelakan anak-anak kita yang terbeban menjadi guru itu berangkat menjadi guru. Saudara. Kalau mereka mau jadi insinyur, mereka mau jadi dokter, kita dengan sukacita melepaskan mereka untuk studi. Tapi apakah ketika anak kita bilang, mami, papi, saya mau jadi guru, kita rela memberikan itu? Banyak orang berpikir jadi guru masa depannya suram. Jadi guru identik dengan miskin. Sehingga kita para orang tua seringkali tidak berani melepaskan anak kita. Gereja dan jemaat harus bisa mendukung sekolah Kristen. Kalau memang ada anak-anak yang terbeban menjadi guru, izinkan mereka. Jadi saya bersyukur di keluarga besar kami, banyak yang menjadi guru. Keponakan saya, menantu keponakan saya menjadi guru. Bahkan saya tantang anak saya, kamu nggak pengen jadi guru? Dia bilang nanti ya, jadi saya kuliah dulu. Dia sekarang sudah bekerja. Tapi memang dia beberapa waktu yang lalu sempat bilang, mungkin saya akan berhenti, saya akan ambil S2, dan kemungkinan boleh nggak saya jadi guru atau jadi dosen? Saya bilang, kenapa tidak? Sekolah Kristen membutuhkan guru-guru yang baik, guru-guru yang pandai. Jangan ketika anak kita nggak diterima di mana-mana baru diminta jadi guru, sudah. Kasihan anak-anak gitu. Nah, sudah yang kelima, gereja dapat mengambil peran dengan melibatkan diri dalam pembinaan guru-guru Kristen. Karena guru-guru Kristen itu banyak yang menjadi guru dengan semangat, dengan ketulusan hati, tapi mereka tidak punya kemampuan di dalam pemahaman Alkitab yang baik untuk bisa mengajar anak-anak. Oleh karena gereja perlu mengambil peran untuk membina mereka. Sudah, seseorang untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja harus masuk STT 5 tahun, sudah dipersiapkan. Seorang yang ingin menjadi misionaris harus masuk STT 5 tahun, masih ada training sebagai misionaris 1 tahun, 2 tahun baru bisa masuk ke ladang Tuhan. Tapi sudah untuk guru, mereka hanya kuliah umum, kadang 5 tahun, kadang kalau yang S2 bisa 7 tahun. Tapi mereka tidak pernah dibekali
di dalam pemahaman teologi, pemahaman Alkitab yang baik. Sehingga akhirnya banyak sekolah Kristen, walaupun gurunya Kristen, gurunya tidak bisa mengajarkan dengan baik. Gereja bisa berperan di sana dengan mengirim hamba-hamba Tuhan, menyediakan pendidikan-pendidikan, pembinaan-pembinaan yang cukup untuk guru-guru Kristen. Saudara, yang terakhir, tadi saya katakan sekolah Kristen yang baik itu mahal. Oleh karena itu gereja harus bisa mendukung sekolah Kristen secara finansial. Saudara, mendukung finansial itu tidak harus menjadi donatur. Menjadi donatur satu hal, mencarikan donatur satu hal. Tetapi masih banyak hal yang lain saudara, yang bisa diberikan untuk menjadi dukungan terhadap sekolah Kristen, terhadap pendidikan Kristen. Misalnya, kita menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang mampu untuk kalau sekolah di sekolah Kristen, ya jangan minta pengurangan uang sekolah, begitu ya. Jadi pelayanan banyak sekali menemukan orang yang mampu sebenarnya. Mungkin kalau mau dihitung setiap minggu bisa makan di restoran 500-600 ribu, begitu kan. Tapi ketika bayar uang sekolah 200 ribu, minta pengurangan. Uang sekolah 2 juta, pengurangannya minta 200 ribu. 200 ribu pun mau sudah gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan nggak fair begitu. Gereja perlu mengajar orang tua untuk bisa mendukung sekolah di dalam keuangan. Lain kalau memang tidak mampu, maka gereja dan sekolah Kristen harus memikirkan bagaimana menolong mereka yang tidak mampu dengan sisi yang lain. Gereja juga bisa mendukung dengan mengirimkan orang-orang yang pandai dalam pengelolaan keuangan untuk membantu sekolah. Memanage keuangan sekolah, sehingga keuangan bisa dimanage dengan efektif. Saudara, itu beberapa dukungan yang bisa diberikan untuk sekolah Kristen. Hari ini, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini, mengungkapkan kepada saudara bahwa betapa pentingnya pendidikan Kristen di dalam kehidupan jemaat. Itu adalah tugas yang Tuhan titipkan. Tetapi betapa seringnya juga kita tidak memperhatikan hal itu. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak semua kita, semua jemaat untuk kembali melihat pentingnya pendidikan Kristen dan memikirkan bagaimana kita sebagai gereja berkontribusi di dalamnya. Sudah kita melihat tantangan dunia pendidikan Kristen begitu berat. Mari kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita memikirkan bagaimana kita bisa mendukung sekolah Kristen. Supaya sekolah-sekolah Kristen, pendidikan Kristen dapat dikerjakan dengan maksimal. Saya berharap hari ini kita terdorong untuk dapat mengefektifkan peran kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Membuatnya maksimal di dalam mendukung pelayanan pendidikan. Sebagai satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai gereja Tuhan, kepada kita sebagai keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Sudah mari kita semua ambil bagian dalam pelayanan pendidikan Kristen, dalam sekolah-sekolah Kristen. Demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan gereja kita di dalam Tuhan. Supaya jangan sampai satu hari anak-anak kita tidak lagi percaya Tuhan. Satu hari gereja kita tidak lagi memiliki jemaat yang cinta Tuhan. Sudah semua bisa diatasi ketika gereja, orang tua, dan sekolah Kristen mau bersama-sama bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan mendidik anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya firman hari ini menggugah setiap kami untuk memahami bahwa setiap kami memiliki mandat ya Tuhan untuk mendidik generasi berikutnya menjadi generasi yang mengenal Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Menjadi generasi yang dapat memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Menjadi generasi yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami menyadari betapa pentingnya mandat ini. Dan ajar kami semua untuk membuka diri kami. Bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengerjakan mandat ini. Tolong kami ketika Tuhan mengizinkan kami memiliki sekolah Kristen. Kami boleh bekerja sama dengan sekolah itu, mendukung sekolah itu untuk bertumbuh dalam pelayanan, membawa anak-anak ini di dalam Tuhan dan bertumbuh untuk Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk sekolah Kristen Tritunggal yang Tuhan sudah dirikan, Tuhan sudah pakai sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati sekolah ini untuk dapat menjadi sekolah yang sungguh-sungguh dapat mendidik anak-anak di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati para pengurus yayasannya, berkati para gurunya, berkati semua Tuhan pelaksana operasionalnya, dan juga berkati murid dan orang tua, supaya mereka boleh menjadi
Tuhan, orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan melalui proses pendidikan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Stadion secara keseluruhan, biar Tuhan juga memberkati dan menolong. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani, semua penatua dan semua jemaat. Satukan hati mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan yang ada, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Berikan hikmat untuk Presiden Jokowi dan juga seluruh staf menteri untuk dapat menangani segala pergumulan negara ini dengan cara yang baik, cara yang tepat, cara yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan tolong negara kami. Secara khusus di dalam dunia pendidikan di Indonesia, kami pun menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati Menteri Pendidikan. Tuhan tolong supaya mereka pun dapat bekerja dengan baik, memikirkan pendidikan yang terbaik, dan setidaknya mereka dapat memberi keleluasaan kepada sekolah-sekolah Kristen untuk mengerjakan mandat Tuhan di bumi Indonesia ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mohon, biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan menggugah hati kami, dan Roh Kudus terus berbicara kepada kami, supaya kami boleh dengan serius memikirkan generasi mendatang dan mendidik mereka di dalam Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.